Mari kita uh, berdoa. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan pada pagi hari di Amerika dan juga di Indonesia. Tuhan, di malam hari kami ucap syukur di mana Engkau Tuhan mempertemukan kami walaupun kami yang ada di Zoom ini Tuhan berbeda tempat dan negara dan waktu, tapi karena kasih anugerah-Mu Bapa, Engkau kumpulkan kami, Engkau satukan hati kami untuk kami boleh menyembah, memuji dan juga Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dapati hari ini merubah hidup kami, merubah hati kami Tuhan, untuk kami lebih sungguh di dalam Engkau, untuk kami lebih Tuhan dekat kepadamu, untuk kami lebih lagi Tuhan dikuatkan, untuk kami bisa melewati hari-hari kami Tuhan bersama Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan kami, biarlah firman-Mu Tuhan menyembuhkan kami, bagi kami yang lemah dan sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata maka mulutku Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan Engkau Tuhan yang diagungkan dan diutamakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk fasilitas ini Tuhan. Biarlah connecting Tuhan melalui wifi Tuhan. Biarlah boleh lancar selesai dengan baik Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Oh Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama pada hari ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Saya melihat di sini ada beberapa yang mungkin baru yang join ya, atau mungkin ganti nama gitu, atau mungkin saya salah, mohon maaf. Tapi saya lihat di sini, puji Tuhan ya, saya lihat di sini kita boleh bersama-sama. Saya percaya 2-3 orang berkumpul dan bersahati dan satu percaya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita. Tuhan ada di tengah-tengah pujian kita. Amin. Oke, haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini saya mau share mengenai tema yang saya pilih hari ini ya, ketika tradisi menggantikan firman Tuhan. Ketika adat istiadat mencoba menggantikan firman Tuhan. Saya sangat tertarik, saudara, dalam apa yang akan saya share ini ya. Kita bisa melihat dulu dalam firman Tuhan di Markus 7 ayat 1 sampai dengan 14. Siapa yang bisa membantu saya membaca dengan cepat, jelas, tapi kita bisa mengerti. Mungkin Pastor Joel, ya kan? Karena Pastor Joel suaranya tuh, waduh, luar biasa. Oke, saya persilakan. Siap. Markus 7 ayat 1 sampai dengan 14. Markus 7 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian Ya. Tuhan, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya,
Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Oh, until Siapa 14 kali. bertanya untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Terima kasih. Oke. Kalau kita lihat dari pembacaan kita di ayat pertama ya, sampai dengan seterusnya, di mana orang-orang Farisi, bangsa Yahudi pada saat itu, mereka mempunyai satu tradisi yang sangat kuat, saudara. Tapi saya tidak mau meng-share itu, saya tidak mau menjelaskan mengenai itu, tapi di sini intinya, saya akan mengambil ayat utama, yaitu di Markus 7 ayat 6 sampai dengan 8. Coba kita lihat. Ini yang saya mau share. Tapi kalau kita lihat dalam pembacaan awal sampai dengan di ayat 14 tadi mengatakan bahwa tradisi bangsa Yahudi saat itu memang saya percaya bukan orang Yahudi saja ya saudara, tapi setiap bangsa mempunyai tradisi masing-masing, ya kan? Tetapi yang saya mau share ini di mana yang tadi tema yang saya sudah pilih mengenai ketika tradisi menggantikan firman Tuhan. Dan ayat utama yang saya pilih yaitu di Markus 7 ayat 6 sampai 8. Coba Pastor Joel bisa tunjukkan dan kita bisa melihat bersama di sini di mana oke. Terima kasih. Di mana kita melihat ya di ayat 6 dan 8 jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya kan? Terus yang ketujuh, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara, dalam firman yang saya pilih ini, yang saya utamakan untuk saya share, di mana saudara gereja saat ini ya, baik gereja, baik saya dan saudara, di mana Tuhan Yesus memperingatkan, merimain kembali kepada umatnya, kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja, di mana sangat penting untuk kita mengetahui, karena sekarang di akhir-akhir ini, ya kan, kelihatannya tampaknya sangat religius. Banyak orang hiding di dalam religius, ngumpet gitu di dalam gereja, ya kan? Dan sangat jelas, kalau di Amerika sangat jelas bagaimana keberadaan mega church. Ya saya tidak pernah
mengejudge ya, saya nggak mau ngejudge itu between mereka dan Tuhan ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana keberadaan gereja sekarang, di mana yang sebenarnya, yang tadi kita sudah baca bersama, ya kan? Mereka masih melakukan tradisi-tradisi yang mereka sudah buat sendiri. Ya kan? Di mana doktrin-doktrin yang gereja itu ajarkan, dan itu kalau kita bisa lihat dan kita bisa jujur, justru doktrin-doktrin itu yang mereka lakukan yang sebenarnya adalah dasar daripada kebenaran itu, yaitu firman Tuhan gitu. Nah, sekarang kita bisa melihat sekarang, dan Tuhan tunjukkan di akhir-akhir zaman ini, saudara, orang-orang kelihatan sangat religius. Mereka mengenal kitab suci, mereka hafal dari A sampai Z. Mereka banyak sekali mengikuti tradisi-tradisi pada saat itu. Dan juga sekarang kita bisa melihat. Mereka kelihatan kudus di luar. Ya kan? Tetapi yang sesungguhnya, Tuhan Yesus melihat sesuatu yang lebih dalam dari saya dan saudara. Kelihatannya mereka dekat dengan Tuhan. Kelihatannya mereka kalau hari Minggu tuh ya, dari section pertama sampai section ke-7 ada loh gereja dari pertama sampai 7. Dari pagi subuh jam 5 sampai jam 8 malam. I don't know bagaimana mereka bisa manage ya. Ya, saya mengucap syukur kalau memang ada section-section gitu ya. Tetapi kelihatannya sibuk di gereja. Tapi yang sebenarnya hati mereka jauh dari Tuhan. Saya tidak membilang saudara nggak perlu ke gereja, harus, karena firman Tuhan, di firman Tuhan yang lain mengatakan kita harus berkumpul dengan sesama iman kita, ke gereja, sosialisasi dengan orang-orang di gereja, di mana kita bisa bertumbuh, berkembang gitu loh. Kalau misalnya kita cuma lihat di YouTube gitu ya, mungkin di Zoom. Saya bikin di Zoom karena saya rindu saudara-saudara saya yang jauh, teman-teman saya yang jauh, bisa kita bersama-sama, dan juga teman-teman yang ada di luar negeri bisa bersama-sama. Saya juga ada yang onsite gitu ya, walaupun tidak banyak, tapi tetap kita harus ada lakukan gitu ya. Cuma maksud saya di sini, kelihatannya sibuk di gereja, dari pagi sampai malam melayani. Kadang-kadang lupa akan keluarga, saudara. Itu yang bahaya. Sibuk, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita jangan terlihat benar di luar, tapi juga harus benar di dalam. Amin. Amin. Dan Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan. It's too bad. Kita udah capek bangun pagi-pagi jam 5 sampai malam. Tapi Tuhan bilang, Tuhan gak lihat itu, saudara. Tuhan melihat kebenaran di dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita dari pagi sampai malam, tapi sifatnya masih sama, suka gossiping, suka ngejudge people, suka whatever gitu, ya sama aja. Jadi pada saat itu aja kelihatan di luar look okay, look nice, tapi di dalam orang Manado bilang itu so mobe. Tahu nggak mobe? Lucu ya kalimat mobe itu, kalau orang Manado tahu tuh mobe. Siapa nih orang Manado di sini? Kayaknya 80% orang Manado. Apa tuh mobe? Coba. Supaya kita sama-sama satu pemikiran. Jangan nanti saya, apa sih itu? Lia bilang tuh mobe gitu. Apa tuh mobe? Coba. Yang tahu tolong kasih tahu saya. Jangan malu-malu. Itu istilahnya kok seperti buah kelihatan cantik, tapi di dalamnya busuk gitu. Itu Okay. pengertiannya begitu. Ambil contoh kayak buah aja. Gitu. Oke, thank you, Itu aja. darling. Pengertiannya itu aja. Oke. Jadi kelihatannya buahnya wah enak gitu ya. Iya kan? Pernah nggak ketipu begitu waktu kita belanja di mana supermarket? Kelihatannya wah buahnya fresh. Pas kita buka, waduh dalamnya udah rusak dan nggak bisa dimakan.
Nah, itu yang sedang terjadi pada saat di gereja-gereja sekarang ini. Ya kan? Karena tradisi itu yang masih mereka pegang, saudara. Mungkin gerejanya nggak salah, tapi doktrin-doktrin yang masih ada lengkap, yaitu tradisi-tradisi yang mereka sudah lakukan, yang mereka lakukan dan susah untuk dilepas, saudara. Kita lihat di sini. Ya, ada beberapa poin yang saya mau share. Yang pertama, religius atau agama bisa terlihat benar, tapi hati bisa salah. Coba kita lihat di Markus 7 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Di sini kita bisa melihat orang-orang Farisi mengkritik murid-murid Yesus karena mereka tidak mencuci tangan sesuai dengan tradisi para tua-tua. Kalau saya lihat, jangan salah assuming ya, jangan salah berpikir ya. Maksudnya memang kita harus makan, harus cuci tangan, ya kan, harus bersih gitu. Seperti apalagi kejadian COVID itu, kita jadi kayak dilema ya, harus cuci tangan nih, harus ini, ya kan. Itu memang harus cuci tangan. Tapi yang dilakukan orang-orang Farisi saat itu, di mana mereka memakai tradisi para tua-tua, itu yang Tuhan Yesus menolak, saudara. Ya kan? Bukan masalahnya dengan cuci tangan atau masalahnya mereka harus peduli dengan tradisi manusia, tetapi di mana Tuhan melihat hati kita yang taat dan percaya dan melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau katakan pada saya dan saudara pada hari ini. Kita bisa mungkin melakukan hal yang sama seperti mereka orang Farisi, ya kan? Mungkin kita bisa bilang, oh saya pergi ke gereja kok, malahan dari jam 5 sampai gereja tutup. Dan saya menutup pintunya lagi. Orang bilang, ya kan? Berarti saya melakukan apa yang kehendak Tuhan. Saya berdoa kok setiap pagi, mungkin nggak amin-amin. Dari pagi sampai malam, ada yang begitu. Karena punya masalah, aminnya tuh susah gitu. Karena gimana ya, menderita banget. Bagaimana dia minta banget Tuhan itu menjawab. Jadi aminnya tuh susah gitu. Saya pernah alami itu, saudara. Saya berdoa karena ada sesuatu yang saya benar-benar saya minta kuasa Tuhan untuk menyembuhkan anak saya. Gitu. Saya berdoa. Terus dan saya melayani. Dan kita, saya kan pelayanan. Gampang orang bilang, wah saya hamba Tuhan, saya anak Tuhan, saya pelayanan. Come on. Pada realisasinya, yang kita bisa lihat, wah kamu melayani siapa? Melayani Tuhan atau melayani bukan Tuhan, iya kan gitu. Tapi orang kan gampang, saya melayani. Wah, saya melayani dari pagi sampai malam. Gitu. Kesannya saya itu anak Tuhan. Kesannya itu saya benar-benar hamba Tuhan. Gitu. Saya tahu Alkitab, coba tanya ayat mana saya hafal. Memang bagus, kita harus hafal ayat firman Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Ya, bagus, kelihatannya religius. Menyembah Tuhan. Tuhan yang mana yang disembah? Tetapi pertanyaan saya, pertanyaan yang ada saat ini yang kita mau dengar, di mana hati kita? Pada saat kita pergi ke gereja. Di mana hati kita pada saat kita berdoa? Di mana hati kita pada saat kita mau melayani Tuhan? Di mana hati kita pada saat kita membaca firman Tuhan? Di mana hati kita saat kita menyembah Tuhan? Saudara, kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Sementara hati kita yang sebenarnya jauh dari Tuhan. Orang bisa melihat, kan manusia kan lihat dari luar kan, tapi Tuhan kan melihat hati. Kita nggak bisa menolak itu, iya kan? Wow, Pastor Joel luar biasa, Pastor Lia luar biasa. Wow, siapa nih yang sini ya? Bapak Mike luar biasa, saya lihat baca firman Tuhan dari pagi sampai malam. Tapi apakah hatinya betul-betul tertuju kepada Tuhan? Atau karena ada motivasi munafik yang Tuhan bilang? Itu Tuhan Yesus itu nggak pakai kata-kata manis, munafik. Begitu juga dia katakan ke murid-muridnya ya kan, nggak ada kata-kata manis yang kalau orang kita kan manusia ya, apalagi orang Indonesia kan, karena ya itu adat istiadat. Aduh, nggak enak, apalagi dia itu maksudnya
orang terkenal, ada duit, gitu, aduh nggak enak mau tegur. Kasihan, nanti kalau so tegur, kasihan. So nak mau datang-datang dia ke gereja. Iya kan? Nah itu, di mana hati kita? Tuhan itu nggak mau melihat rutinitas yang kosong, saudara. Maaf saya katakan. Jadi apa yang saudara lakukan saat ini, kalau saudara tidak benar-benar fokus dan tidak benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu sia-sia. Kata orang Manado bilang, wasting your time. Wasting your time. You sitting down in the church from morning until in the night time, but your heart, deep your heart is nothing. Nada. Tuhan bilang, nada. Percuma, sayang. Tuhan mau kita punya hati yang berserah. Tuhan mau kita punya hati yang betul-betul terjuk kepada Dia. Amin. Di poin kedua, Yesus melihat hati. Kita bisa melihat di Markus 7 dan 6. Di mana Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ada lagu-lagu dunia zaman dulu. Memang lidah tak bertulang. Nah, mungkin kalau yang nggak ngerti berarti masih zaman-zaman kalian tuh belum lahir kali atau masih bayi. Kita yang udah umur-umur ya setengah-setengah tua ini masih dengar itu lagu. Ya kan? Tak terbatas kata-kata gitu. Jadi artinya cuma di bibir saja gitu. Padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Yesus. Sebuah pertanyaan yang sangat kuat untuk saya dan saudara. Di mana hati saudara? Amin. Karena mereka menghormati Tuhan dengan bibir mereka, tapi tidak dengan hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yes, kita masih hidup di dunia. Kadang-kadang nih kita masih ada daging kita, flesh kita kan. Tetapi kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa dunia. Coba katakan amin. Kita aminkan. Kuasa Tuhan lebih besar dari hidup kita daripada kuasa dunia yang ada di dunia ini. Amin. 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 Tahu nggak saudara? Manusia itu selalu jatuh di lubang yang sama. Karena iblis tahu kelemahan kita. Ya kan? Jadi pada saat kita sudah memberi diri kepada Tuhan, ada temptation yang datang yang mungkin kita nggak sadari, tapi iblis catat itu. Wah, lihat jatuhnya di sini. Jadi coba itu lagi. Tanpa kita realize, karena kita kelihatannya aktif dalam pelayanan, tapi hati kita jauh dari Tuhan, kita bisa jatuh lagi, saudara. Dengan lubang yang sama. Jadi harus hati-hati itu. Saya juga membaca ini, wow. Luar biasa. Jangan saudara pikir, wah, ini kayaknya apa? Itu juga tertuju ke saya juga, saudara. Kita harus jujur. Hal-hal ini kita harus peka gitu. Mereka menghormati Tuhan dengan bibir mereka, tetapi tidak dengan hidup mereka. Ada perbedaan antara berbicara tentang Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Banyak sekarang anak-anak Tuhan, hamba Tuhan berbicara tentang Tuhan. Tetapi aplikasinya itu jauh gitu loh. Untuk kita, kehidupan kita yang Tuhan kehendaki. Cuma orang bilang manis di bibir. Kita bisa menyanyikan tentang penyerahan diri. Ada lagu penyerahan diri, coba Pastor Joel ingat nggak lagu? Ku serahkan ya, ku serahkan pada Tuhan. Terus apa lagi? I surrender all. Berserah. Nyawa jiwaku
Wow, itu lagu populer kan? Kita bisa menyanyikan tentang penyerahan diri, tetapi tetap menolak untuk menyerahkan diri sesungguhnya kepada Tuhan. Wow, itu benar-benar saudara. Kita menyanyikan lagu itu setiap hari. Kelihatannya kita berserah, tapi kita di hati kita yang paling dalam, aduh Tuhan, jangan itu Tuhan, jangan itu, kayaknya saya belum Tuhan, belum waktunya saya mau menyerahkan diri Tuhan, belum waktunya saya bisa memberikan hati saya Tuhan. Ada kan begitu? Kalau ini boleh Tuhan yang ini. Tapi yang ini jangan dulu Tuhan. Kita ngatur Tuhan, kita memilih yang enak-enaknya di kita, tapi yang sungguhnya Tuhan mau yang itu gitu loh. Nah itu sulit saudara. Benar atau tidak? Ada sifat-sifat yang Tuhan mau kita serahkan ke Tuhan. Misalnya, ya apalagi bicara uang ya. Uang kalau bicara tuh sensitif banget. Sensitif banget deh. Tapi Tuhan mau yang sensitif itu. Serahkan ke Tuhan. Nah itu kadang-kadang, aduh Tuhan yang ini jangan dulu deh Tuhan. Kalau ini bolehlah Tuhan. Yang ini inilah Tuhan. Nah itulah kita bisa menyanyikan tentang penyerahan diri kita. Tapi tetap menolak untuk menyerahkan diri yang sungguhnya kepada Tuhan. Kita bisa berbicara tentang pengampunan. Wah, kalau khotbah luar biasa mengenai pengampunan. Tapi pada saat dihadapi masalah dengan orang yang dekat, yang menyakiti hati saudara dan saya, kita menolak untuk mengampuni. Kita susah banget mengampuni. Ketemu orangnya, kalau ada pintu lain, aku mau keluar pintu lain aja deh, nggak mau lihat mukanya, udah gergetan. Kan begitu kan? Benar nggak? Benar atau tidak? Hanya saudara yang tahu dan Tuhan. Apalagi orang itu dekat sama saudara. Setiap hari ketemu sama orang itu. Mungkin kalau orang itu sebulan sekali, oke lah, kita nggak ketemu, jadi kita udah lupa ya. Tapi setiap hari, saudara, aduh, kalau ada pagi dia ada di situ, siang ada di situ, malam ada di situ. Aduh, gimana caranya nih? Kita minta apa namanya? Tuhan berikan roh pengampunan. Ya, Tuhan pasti akan memberikan. Kita berbicara pengampunan kepada orang lain, rupa sungguh orang Manado bilang. Tetapi pada saat kita dihadapkan dengan masalah, kita menolak untuk mengampuni orang itu. Kita susah untuk mengampuni orang itu. Nah itu yang harus kita perbaiki. Amin, saudara. Kita bisa berbicara tentang kasih. Kasih itu bla 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 bla, kasih itu bla 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 bla. Waduh, luar biasa saudara kalau bicara kasih. Tetapi masih menyimpan kepahitan di dalam hati. Makanya banyak orang sakit ya karena burden gitu loh. Apa di hatinya itu masih menyimpan kepahitan, apalagi masalah-masalah yang susah dilupakan dan tadi susah diampuni. Nggak let it go. Kalau orang Indonesia bilang move on ya, nggak move on gitu. Apa sih kalau orang itu bilang, kalau orang Indonesia bilang apa? Apa namanya? Aduh, nah, gimana Pak Tegang? Baper, Hah? baper ya. Lupa. Baper ya? Iya, baper ya, baper. Gitu. Banyak tuh singkat-singkatan Indonesia saya harus catat kali ya. Supaya tapi ya itu. Kita bisa bicara banyak tentang kasih, tetapi menyimpan kepahitan di dalam hati. Kita bisa berkata, Tuhan adalah yang pertama. Kan gampang ya, Tuhan, you are everything. You are my everything. You are number one. Tetapi membiarkan hal lain menjadi lebih penting daripada dia. Itu kebiasaan pagi-pagi lihat handphone. Itu saya juga kadang-kadang begitu tuh. Aduh, saya harus kalahkan itu gitu. Kadang-kadang gini, jauhkan dulu ya. Berdoa dulu, Tuhan terima kasih Engkau bisa menjaga melindungi aku dan keluargaku. Aku bangun sehat kuat karena Engkau. Pagi-pagi cari handphone. Biar gelap-gelap, ketemu aja tuh handphone. Gitu. Katanya Tuhan yang pertama.
tetapi membiarkan hal lain menjadi lebih penting daripada Tuhan. Iya atau benar? Iya atau tidak? Amin. Men. Jadi saudara, kita harus rubah itu. Tuhan tidak terkesan dengan penampilan kita. Tuhan tidak terkesan dengan bagaimana kita, oh, I am servant of God, I am child of God. Tetapi apa yang dilihat situ tidak ada di situ. Tuhan menginginkan saya dan saudara untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Katakan amin. Poin ketiga, jangan biarkan tradisi menggantikan firman Tuhan. Kita lihat di Markus 7, ayat 7 sampai dengan 9, di mana Yesus berkata, perintah-perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada tradisi manusia. Nah, di Indonesia, ya sorry, saya orang Indonesia ya, kalau namanya, apa ya, kalau orang lebih tua, emang bagus, ada hal positifnya, kita harus hormati, of course. Kita harus hargai, of course. Kadang-kadang, oh my ini Linda. Kadang-kadang ya, kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita melakukan hal yang salah, ya kan? Mungkin ibu kita, bapak kita. Tapi karena kita merasa itu orang tua, aduh, udah biar aja lah, kita nggak usah ini, pasti mereka nggak akan ini deh. Dan orang tua juga nggak tahu diri, udah tahu salah, nggak mau akui, gitu loh, bahwa dia udah lakukan yang salah, gitu. Karena merasa tua, merasa banyak experience, karena banyak pengalaman yang dia dapati. Jadi kalau orang muda mengatakan sesuatu, dia bilang, kamu tahu apa? Anak kencur, baru kemarin saya udah melayani, kamu baru lahir. Saya udah melayani, kamu belum ada. Masih direncanakan. Ini kamu mau negor saya? Kan begitu, saudara. Am I right? Benar nggak? Kan banyak sekarang di pelayanan. Anak baru kemarin, baru lulus S1, STT, atau juga Tuhan pakai dia nggak sekolah di STT misalnya. Nggak tahu apa-apa. Kamu udah bicara begini, kan begitu, saudara. Atau banyak hal yang kita katakan kepada orang itu, dia lebih tua, tapi karena tradisi kita, aduh, udahlah. Jadi itu orang bengko, atau udah rusak, ya udah rusak. Saudara, kita kena dosanya loh, kalau kita tidak memberitahukan kebenaran Tuhan. Ya, kita beritahukan, nggak perlu, Bapak tuh begini nih, nggak boleh panggil Pak. Saya lihat Bapak ini, Pak ini. Maksudnya dengan nice way, dengan yang baik gitu loh, memberitahukannya. Kalau kita di Amerika ya, saya kan kerja di sekolah tuh. Kalau anak bayi ya mereka nggak bisa komplain karena belum ngomong. Tapi kalau saya kadang-kadang suka dikirim, kalau ada yang nggak masuk, saya suka membantu anak-anak umur yang 2 tahun, 3 tahun. Mereka tuh udah pinter ngomong, saudara. Kadang-kadang saya nggak ngerti ngomong apa sih, gitu ya. Terus ada sesuatu yang saya ngomong gitu, dia lawan balik gitu. Tapi saya bilang, bener juga ya. Saya tapi masa nih anak, kadang-kadang kita anak bayi mau ngatur guru apa-apa nih kan gitu ya. Tapi saya rela iya benar juga. Karena kita diajarin di sini, di sekolah ini, di Amerika, di setiap sekolah diajarin tuh speak up. Talk gitu. Jadi nggak boleh ditahan-tahan. Memang ada positifnya, memang ada negatif. Kadang-kadang mereka kalau mereka kurang ajar, ya itulah mereka suka debat, fighting, karena mereka diajarin dari kecil, saudara. Jadi kalau anak-anak, kalau saudara ke luar negeri ya, mungkin di Indonesia juga udah mulai kali ya, kalau ada anak-anak yang melawan, yang berkata balik, jangan kita larang juga, saudara. Jangan, biarkan dia berinspirasi, sendiri gitu loh. Karena apa? Supaya di generasinya dia berkembang gitu loh. Tapi ada hal-hal yang kita bisa lihat, ini nggak boleh, ini nggak bisa, ya kan? Kita harus beritahukan, kita arahkan. Nah, kenapa bangsa kita itu sulit sekali gitu loh?
Karena adat istiadat udah mengikat kita, orang Indonesia. Apalagi kita melakukan menasihati sesuatu mungkin di kakak kita atau orang tua kita. Ngana, muntang-muntang so bekerja, ngana so lawang pak kita, begitu kan? Nah itu saudara, karena tradisi itu yang mengikat. Yang sebenarnya mungkin adiknya atau anaknya tuh benar gitu loh. Saya nih, kalau ngomong sama anak saya di sini nih, anak saya udah gede-gede ya, 30, 24, sama 19. Mama, apalagi kalau parkir, mereka tuh baru tahu bawa mobil, belum 2 tahun. Saya bawa mobil, saya parkir, selalu kan miring-miring. Mama, itu mama parkir salah. Mama gimana sih itu? Kalau saya ikut emosi, kamu tuh mama yang ajarin bawa mobil. Kalian udah tahu bawa mobil, kalian ngajarin mama. Tapi mau keluarin kata itu, aduh, no. Kita kan selain itu sebagai orang tua kita juga kan istilahnya hamba Tuhan ya, maksudnya nggak mau gitu. Jadi setiap saya bawa mobil selalu anak saya kritik, apalagi anaknya nomor 2, ma parkir, jadi dia ngajarin gitu. Tapi benar saudara, itu benar, akhirnya benar dapat hasilnya. Jadi saya pikir ngapain saya berkeras, saya salah apa kan sekarang kan mobil sekarang kan bisa lihat mundurnya gimana, parkirnya gimana kan, apalagi mobil canggih sekarang kan. Jadi kalau saya lihat benar juga apa yang dia bilang. Mama, padahal dia baru 2 tahun, baru dapat license 2 tahun, apalagi anak saya yang cowok, baru dapat license 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Mama, terus hati saya berontak gitu, Idi, kenapa ini? Seharusnya kamu yang saya ajarin kan begitu seharusnya ya. Tapi karena adat istiadat dan Tuhan mau harus dihancurkan. Jadi kita oh iya benar. Oh iya I'm sorry. I'm sorry my bad gitu. It's okay mama. Kan enak. Nggak perlu argue. Iya kan? Nah, itulah Tuhan mau untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan tradisi. Tetapi tradisi tidak boleh lebih besar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan dan kebenaran harus lebih tinggi dari tradisi-tradisi yang ada. Amin. Memang kita selalu berkatakan dari dulu emang seperti itu. Tapi Yesus berkata, apa yang firman-Ku katakan, pertanyaannya bukan apa yang orang lakukan. Amin. Tuhan Yesus berkata, apa yang firman-Ku katakan, bukan apa yang orang lain lakukan. Amin. Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Kita harus berhati-hati agar tidak terlalu nyaman dengan kebiasaan rohani sehingga kita berhenti mendengarkan suara Tuhan. Kelihatannya kita baik-baik saja. Tapi Tuhan sudah malas berbicara kepada saya dan saudara karena udah keterlaluan. Kan orang merasa, kayaknya kita baik-baik aja, minta so keluar dari rel. Gitu. Jangan sampai Tuhan tidak berbicara kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan masih berbicara, pasti Tuhan masih mau kita melakukan kebenarannya. Amin. Kalau gereja masih mendengar suara Tuhan, perhatikan, berarti gereja itu Tuhan masih kehendaki. Tapi kalau kebanyakan manusia yang didengar oleh manusia, suara Tuhan udah tidak ada, forget it, back off, run away. Cari gereja lain biar gerejanya nggak banyak orang, tapi kalau suara Tuhan masih di situ, datang ke situ. Amin. Saya tidak mengajarkan saudara tidak setia ya, tapi kita harus peka sekarang akhir-akhir ini. Amin. 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 Oh, aminnya cuma Pastor Joel. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Di keempat ya. Udah mau selesai nih. Don't worry. Ketaatan lebih besar daripada penampilan religius.
Di Markus 7 ayat 10 sampai dengan 13. Yesus memberikan contoh tentang orang-orang yang menggunakan tradisi agama sebagai alasan untuk tidak menghormati orang tua mereka. Mereka tampak religius, tetapi tindakan mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Kebanyakan anak Tuhan sekarang, hamba-hamba Tuhan sekarang, gampang bilang, oh aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan hanya sekedar keagamaan. Kan banyak sekali orang-orang sekarang ngumpet di keagamaan. Banyak sekali orang-orang ngumpet di kegiatan aktivitas rohani. Supaya apa? Kelakuan jeleknya tidak terciumi. Malahan khotbah, malahan melakukan hal-hal yang kelihatannya holy. Tetapi di balik itu, mereka tampak religius. Tapi tindakan mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara tahulah apa sih yang gak berkenan. Cemburu, masih emosi, masih gossiping, gitu. Ngomong seenak-enaknya, ya kan, ngejudge people, gampang sekali. Nggak tahu permasalahannya langsung komen, gitu. Kan banyak sekarang begitu. Tidak tahu masalahnya, komen. Netizen Indonesia sadis, ya kan? Ya kan? Saudara, Tuhan tidak mau itu. Kelihatannya mereka religius, kelihatannya mereka holy, tetapi tindakan mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Ini sangat penting mengajarkan saya dan saudara. Kita tidak bisa menggunakan agama sebagai alasan untuk ketidaktaatan kita. Tuhan menginginkan kita, ibadah kita, mempengaruhi cara hidup kita. Jadi kalau kita melakukan ibadah kita, melakukan apa yang Tuhan mau, mempengaruhi cara hidup kita. Jadi ada dampaknya gitu, ada buahnya gitu loh. Iya dong, ya kan? Jangan ngomongnya begini tapi buahnya nada, kosong. Gitu. Tuhan mau ibadah kita mempengaruhi cara hidup kita, cara hidup saya dan saudara. Amin. Jika kita menyembah Tuhan pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tetap di posisi yang sama. Jangan kita menyembah Tuhan pada hari Minggu, tetapi untuk hari-hari lainnya kita tidak taat kepadanya. Hari Senin, lakukan seperti biasa. Is something wrong to this person? Something wrong to that person. Sunday look like holy. Monday look like holy. No holy, diganti holy. This is nggak benar, saudara. Karena ibadah yang sejati, pengikutan kita yang sejati, kita menghasilkan ketaatan. Kita mempunyai fruit, kelihatan gitu, produce something. Ya kan? Nggak mungkin kita melakukan yang benar, kita taat, terus produce-nya kita ternyata ditangkap KPK. Gitu. Tangkap KPK. Dilihat di rumahnya biasa, tapi dalamnya emas, dolar, apa, wow. Rajin ke gereja. Itu nama-nama Kristen lagi kadang-kadang yang ditangkap itu. Aduh, serem. Saudara, iman yang sejati menghasilkan hidup yang diubahkan. Kelima, terakhir nih. Tuhan menginginkan hati yang dekat dengannya. Masalah terbesar dalam Markus 7 bukanlah tangan yang kotor. Jangan assuming salah ya saudara. Bukan tangan yang kotor. Tetapi hati yang jauh dari Tuhan. Itu masalahnya. Yesus bukan hanya menegur perilaku orang-orang Farisi itu, ya kan? Tetapi dia memanggil mereka kembali kepada hubungan dengan Tuhan yang sebenarnya. Ini yang penting. Kalau kita dalam posisi kita saat ini,
Tuhan memanggil saya dan saudara untuk kembali kepada hubungan yang sebenarnya dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, apa hubungan sekarang ini yang retak? Hubungan apa yang kira-kira kayaknya lagi jauh gitu, lagi missing, lagi bocor? Tuhan memanggil saya, saudara, untuk memperbaiki dan kembali kepada hubungan yang sebenarnya dengan Tuhan. Amin. Tuhan tidak ingin hanya terlihat seperti orang Kristen, salib besar di dada, tapi ternyata kosong, melompong di hati. Tuhan tidak ingin kita hanya terlihat seperti orang Kristen, kelihatannya jaim gitu ya, tapi di dalamnya, waduh, susah menjelaskan. Dia ingin kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan menginginkan kita akhir-akhir ini hati yang mengasihi Dia dengan sungguh, hati yang mau taat kepadanya dengan sungguh, hati yang mau mengampuni yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hati yang rendah hati, humble heart, hati yang mau mendengarkan firman-Nya, dan hati yang mau berubah. Karena Tuhan tahu kita ini masih hidup di dunia, kadang-kadang temptation itu tapi kalau kita mau berubah, kita mau dipulihkan, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, saya percaya yang Tuhan inginkan, di mana Tuhan mau kita serupa dengan Dia. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan. Amin. Jangan biarkan tradisi mengikat saya dan saudara. Kita keluarkan, kita robek, hancurkan, bakar. Kita lakukan apa yang Tuhan mau akhir-akhir ini kepada saya dan saudara. Amin. Karena Tuhan tahu, Tuhan mau kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Dalam firman Tuhan selalu menjadi otoritas yang tertinggi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Biarlah hidup kita sesuai dengan di luar dan di dalam sama, mau menyenangkan dan mau melakukan kehendak Dia, bukan menyenangkan hati manusia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tapi sebelumnya, biarlah kita bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau kembali ke dalam kebenarannya. Biarlah kita berkata, Tuhan, ubahlah hatiku. Tolong aku untuk mengasihi Engkau dan firman-Mu dan menaatinya. Dan biarlah aku atau saya bisa hidup bagimu. Bukan hanya secara lahiriah, tapi di dalam dan di luar dan di dalam. Marilah saudara kita renungi firman Tuhan ini. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Selidiki hati kami dan tunjukkan apapun yang telah mengambil tempat-Mu, yang telah memindahkan tempat-Mu di hati kami, di hati saya. Ampuni Tuhan, di mana kami atau saya lebih fokus kepada orang-orang di luar, tetapi tidak fokus di dalam Engkau. Ampuni, di mana kami masih memegang tradisi-tradisi lama kami, Tuhan. Oh Tuhan, ampuni, biarlah kami mau Tuhan menggantikan Tuhan Engkau dalam posisi yang benar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berikan kami hati yang selalu mau dekat dengan-Mu. Tolong kami Tuhan. Tidak hanya kami mengatakan mengenai firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi
anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Sehingga hidup kami benar-benar mencerminkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau terus dalam setiap hidup kami. Walaupun hamba selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami terus setia, taat, dan takut akan Engkau Bapa. Sehingga kami menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Dan kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya silakan Pastor Joel untuk memberikan announcement dan doa tutup untuk kita hari ini. Amin. Haleluya. Dan berkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Priscilia atas khotbahnya, pemaparan firman yang sangat memberkati dan mengingatkan kita anak-anak Tuhan untuk mengutamakan firman Tuhan di atas segala sesuatu. Terlebih di kehidupan sehari-hari ya, yang seringkali tidak sadar mungkin ada hal-hal yang mungkin masih lebih diutamakan daripada firman Tuhan. Entah itu tradisi-tradisi seperti yang tadi saya sampaikan, ataupun kebiasaan ya. Tradisi itu kan bisa dari kepercayaan, bisa juga dari sesuatu yang di luar daripada Tuhan, tapi biarlah hari ini kita dikuatkan dan diingatkan untuk mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatunya. Memang seringkali saya juga suka kelupaan itu, Pastor. Masalah tradisi ini, kita harus benar-benar mengingat terus, makanya firman Tuhan harus digaungkan setiap hari supaya kita selalu diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Priscilia yang telah memaparkan materi firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa senantiasa diberkati dan senantiasa disertai dituntun untuk Pastor Priscilia dan seluruh keluarga di dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan, dan juga seluruh aspek kehidupannya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang telah beribadah bersama kami di malam hari ini di Indonesia, dan mengucap syukur oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan. Ini adalah hari yang indah dan bahagia buat kita semua. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, meskipun kita menggunakan via online service, tapi jamahannya dan juga kuasanya bekerja dimanapun ya. Kita percaya sebenarnya pelayanan online itu Tuhan Yesus dulu yang bikin. Tuhan Yesus berdoa buat orang sakit jarak jauh sembuh. Amin. Tuhan Yesus duluan bikin ibadah ini ya, pelayanan online ya. Kita ingat kesaksian dari anak dari Panglima itu, dia minta Tuhan, Panglima minta Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Tuhan Yesus bilang saat ini sudah sembuh anakmu. Dia pulang sudah sembuh. Itu pelayanan online itu, saudara. Saya percaya hari ini kita meskipun jarak jauh, di saat kita bersama-sama berdoa, menaikkan isi hati dan curahan apapun yang ada di dalam hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oleh sebab itu kita akan berdoa, tapi sebelum itu ada pengumuman yang saya sampaikan, yaitu di minggu pertama, minggu pertama jadi nggak fokus. Di minggu ketiga, ya, minggu ketiga di bulan Agustus ini kita akan dilayani oleh Bu Evangelis Silviana Malingkas, dan ibadah akan dilayani eksklusif secara Zoom, sama seperti hari ini, dengan link yang sama, dengan jam juga yang sama. Untuk saudara-saudari yang di Manado, berarti jamnya jam 8 malam, kalau di Jakarta jam 7 malam. Berikut adalah informasi yang kami bagikan, dan juga kami mau mengingatkan bahwa setiap minggu pertama kita akan melaksanakan
ibadah dengan perjamuan kudus. Itu sebabnya kita bisa terus mempersiapkan hati dan pikiran kita di setiap minggunya untuk mengingat kebaikan kemurahan Tuhan dan mempersiapkan hidup kita untuk di bulan yang akan datang. Di awal minggu kita akan menerima perjamuan kudus. Demikian adalah pengumuman yang saya bagikan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu dilayani lebih, untuk bisa kami berikan renungan, untuk bisa menerima informasi dan juga setiap keterangan lebih bisa bergabung di dalam grup WhatsApp Victory Ministry Ibadah Bahasa Indonesia, bisa menghubungi kami, dan juga kami akan dengan berbahagia mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bisa masuk di dalam grup WhatsApp sehingga tidak ketinggalan setiap informasi terbaru. Demikian adalah informasi yang dapat kami bagikan. Mari kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di hari ini. Kami bisa beribadah bersama saudara-saudari di dalam Kristus, di dalam nama-Mu, untuk memuji, meninggikan, dan juga memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, Tuhan, telah dikuatkan oleh Pastor Persilia di hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan dapat kami pahami, kami resapi, dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur oleh karena keberadaan kami. Kami percaya semuanya ajaib dan dahsyat oleh karena Tuhan kami ajaib dan dahsyat. Kami serahkan pada tangan-Mu, Tuhan, setiap hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hari ini hadir dengan doa pribadinya mereka, Tuhan. Saat ini Kau melihat isi hati dan isi yang ada di dalam pikiran anak-anak dan hamba-Mu, Tuhan. Saya percaya Engkau Tuhan yang maha menyediakan, Engkau Tuhan yang maha menyembuhkan, Engkau Tuhan yang maha membukakan pintu, Engkau Tuhan yang maha hadir, dan Engkau Tuhan maha damai yang senantiasa menyertai dan melingkupi kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami adalah Juru Selamat yang hidup, yang ada senantiasa untuk kami. Kami berterima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami ada sampai hari ini dalam kekuatan bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami merasakan kuasa Tuhan, kami percaya ke depannya hari esok pun penuh dengan harapan dan masa depan yang indah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami, Tuhan, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bersosialisasi, kehidupan pekerjaan, kehidupan pelayanan, dan kehidupan kami, Tuhan, di dalam lingkup yang lebih luas lagi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami sudah siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Inilah doa yang akan kami naikkan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan sinar wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Diberkatilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kau berada, dan berjalan bersama Kristus setiap harinya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah namanya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Amin. Happy Sunday. Happy Sunday. Stay Terima kasih. Selamat hari Minggu semua. Kita masih ada. Terima kasih Bu Lady. Kita masih sama-sama. Thank di you. section yang kedua bahasa Inggris. Jadi nanti jam 9.30 waktu Amerika, berarti di Indonesia jam berapa tuh? 8.30 ya. 8.30 kita ada bahasa Inggris di di channel ini, di Zoom ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Thank you, Pastor Lia. Terima kasih, Bu Lady. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Pak Michael. Ya, terima kasih. Salam